Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Mazmur 59 ayat 9 sampai ayat 14 kita baca silih berganti. Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Sukacita, sabda-Mu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, di saat yang teduh ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami akan disapa dengan kebenaran firman-Mu lewat pembacaan Alkitab dan perenungannya. Namun kami tetap meminta dan memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan ini bukan hanya berbicara bagi kami, namun juga kami dapat beritakan firman itu lewat keberadaan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, sertailah kami, dan saat ini kami buka hati dan kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama di dalam pembacaan Alkitab yang pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 141. Mazmur pasal 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10
yang akan kita baca secara silih ganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, Berjagalah pada pintu bibirku jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, Demikianlah Allah berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa pada malam hari ini di dalam persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan dan tentunya di tengah keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan pada malam hari ini mengangkat tentang satu bentuk ungkapan iman dari pemazmur, yaitu Raja Daud. Kita tahu betul bagaimana kehidupan Raja Daud yang dipenuhi dengan berbagai macam kehidupan awal, mulai dari hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, namun kemudian berada di dalam keberdosaan, namun kemudian di dalam hubungan yang kembali dipulihkan, namun juga ada berbagai hal dalam kehidupan lingkungan keluarga Raja Daud sendiri. Bahkan sampai masa tuanya, di dalam kehidupan sebagai satu bangsa, bangsa Israel, kehidupan kerajaan yang dipercayakan Allah. Dalam hal ini ketika Mazmur 141 diungkapkan oleh Daud, ia berada dalam kondisi atau situasi di tengah kejaran dari anaknya sendiri, Absalom. Absalom ingin membunuh Raja Daud hanya karena persoalan perebutan tahta sebagai Raja Israel. Pada saat inilah tentunya perasaan yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa tidak ada yang dapat menolong dia selain hanya kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya dalam ayat yang pertama dalam Mazmur 141, pemazmur katakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Ini sebuah seruan meminta pertolongan. Karena bagi pemazmur, bagi Raja Daud pada saat itu, tidak ada lagi yang mampu menolongnya selain hanya kepada Tuhan. Sehingga dia menaikkan doa. Bahkan doa itu bagaikan persembahan ukupan. Kita lihat di sini di ayat yang kedua, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan,
dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Di sini Daud dengan segala kerinduan hati, kerinduan jiwanya, dia datang menghampiri Tuhan. Pada saat ini atau saat ini dibuat, Mazmur 141 ini, dia berada jauh dari tempat di mana umat Allah beribadah, yaitu bait Allah di Yerusalem. Dia berada jauh dari Yerusalem. Dia berada dalam pelarian, di mana dia mencari Tuhan di tempat yang sangat sederhana, di perkemahan yang terbuat dari kulit hewan. Namun bagi dia itu tidak menjadi persoalan. Yang dia mau ungkapkan bahwa kalau di dalam kehidupan peribadahan bait Allah di Yerusalem dipersembahkanlah berbagai korban bagi Tuhan, tetapi dalam kondisinya saat itu dia tidak bisa memberikan hewan kurban. Yang dia berikan adalah doa. Doa yang dia bawa dengan tangan yang terangkat. Dijelaskan di sini, pemazmur tidak hanya sekedar berdoa, menundukkan kepala, atau hanya di dalam hati, tetapi dia menggambarkan dalam bahasa tubuh. Dia katakan, tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Inilah yang dibawa di hadirat Tuhan. Karena Daud sebenarnya pun merasa ada satu tekanan yang luar biasa yang harus ia hadapi. Karena anaknya sendiri yang berusaha membunuhnya hanya karena persoalan perebutan kekuasaan sebagai Raja Israel. Itulah sebabnya tentu sebagai manusia dia juga penuh dengan kemarahan. Dia juga penuh dengan satu hal yang begitu prihatin, bahwa anaknya sendiri yang akan membunuhnya. Maka doa yang dia minta kepada Tuhan adalah ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud sadari bahwa dia juga manusia yang penuh kelemahan. Di tengah kondisi atau tekanan yang dia hadapi, di tengah pergumulan yang dia hadapi, dia berdoa supaya Tuhan menjaga, supaya Tuhan mengawasi bibir mulutnya, agar dia tidak membiarkan dirinya sendiri mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengeluarkan kata-kata yang jahat terhadap siapapun, termasuk terhadap anaknya sendiri. Daud menyadari bahwa dalam keadaan terdesak dia bisa emosi. Dia bisa mengucapkan sumpah serapah dan juga berbagai perkataan jahat. Dalam Mazmur ini, bibir mulut digambarkan bagaikan pintu, di mana melalui bibir mulut, melalui pintu itu bisa keluar hal-hal yang baik, tetapi juga bisa keluar hal-hal yang tidak baik. Jadi Daud meminta supaya Tuhanlah yang menjaga pintu bibirnya, sehingga yang akan diucapkannya hanyalah kata-kata yang baik dan benar. Dia tidak memberi dirinya untuk dikuasai oleh emosinya, tapi dia memberi dirinya teristimewa perkataannya untuk dijagai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian pemazmur mengatakan bahwa dia meminta supaya Tuhan mengarahkan hatinya tetap bersih, tetap dalam ketulusan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi dia harus mengikuti jalan orang fasik yang selalu melakukan kejahatan bagi orang lain. Di tengah tekanan inilah Daud belajar untuk tetap meminta bahwa hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan ia untuk menjalani dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan pada malam hari ini kembali hendak mengajarkan kita tentang beberapa hal. Bahwa tentunya sebagai manusia kita semua tidak pernah luput dari berbagai ancaman, tidak pernah luput dari berbagai tekanan, tidak pernah luput dari berbagai masalah. Apalagi mungkin sebagaimana Daud, dia mengalami ancaman yang datangnya dari lingkaran terdekat, yaitu keluarganya sendiri. Dia bisa saja menggunakan kekuasaannya, kekuatannya sebagai raja untuk bisa terlepas dari ancaman tersebut. Bahkan Daud bisa saja mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya, tetapi Daud tidak mau melakukannya.
bahwa Daud tetap hanya mau mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah yang memilih dan juga menetapkan dirinya sebagai raja. Sehingga godaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri atau meminta bantuan manusia itu bisa saja besar. Tetapi Daud memilih untuk hanya berseru, memohon pertolongan pada Allah yang dia sembah dan yang telah mengikat perjanjian Allah dengan dirinya, bahkan kepada seluruh keturunan Israel. Inilah yang juga diajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi ancaman, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan hidup, apakah kita mau sama seperti Daud yang paling pertama mencari pertolongan hanya kepada Tuhan? Karena ketika kita merenungi diri, mungkin seringkali kita mencari pertolongan kepada apa yang ada di sekitar kita. Hal yang paling pertama yang kita ingat mungkin orang-orang yang bagi kita memberikan keamanan, bagi kita bisa memberikan jaminan pertolongan. Tapi ternyata yang kita harapkan dan yang kita pikirkan tidak seperti kenyataan yang kita terima. Tapi kita belajar dari Daud bahwa marilah kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Daud memberikan persembahan, bukan hanya persembahan dalam arti secara materi dengan korban bakaran, tapi dia mempersembahkan hati yang hancur, hati yang berada di dalam beban berat sebagai persembahan. Walaupun berada jauh dari rumah Tuhan, berada jauh dari bait Allah, tidak pernah menjadikan alasan bagi dia untuk berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Ini juga menjadi satu pelajaran iman yang berharga bagi kita. Bahwa bagaimanakah kita menghayati dan percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Kasih setia Allah selalu ada selama-lamanya. Sementara apa yang kita pikirkan di tengah dunia ini bisa menolong kita, ternyata pun tidak selamanya dapat menolong kita. Hal yang berikutnya, firman Tuhan ini bisa kita lihat bagaimana Daud memohon supaya dia dapat menguasai diri dan mengendalikan perkataan-perkataannya. Dalam situasi yang tidak baik, Daud tidak ingin terpancing untuk menyatakan hal-hal yang buruk dan jahat. Karena itu semua tidak menyelesaikan masalah, tetapi memperparah situasi atau masalah yang ada. Tidak memberikan jalan keluar ketika terpancing untuk melakukan hal yang jahat. Daud meminta supaya mulutnya menjadi perpanjangan lidah Tuhan Allah. Itu juga yang mau disampaikan kepada kita. Mari kita serahkan hidup kita, bahkan seluruh tubuh kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat sebagaimana yang dilakukan dunia terhadap kita. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi kita memberi diri supaya Tuhan menjadi penjaga bibir mulut kita yang bermula dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, inilah juga menjadi panggilan kita. Bagaimana kehadiran kita dapat menyampaikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang membawa damai sejahtera, kata-kata yang penuh dengan kebenaran, kata-kata yang mendatangkan satu sukacita. Dan itu mulai dari diri kita dan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jangan kita saling menyakiti orang-orang yang kita kasihi hanya karena kita terpancing dengan emosi sesaat, tetapi dapat merusak hubungan dan damai sejahtera. Mari kita belajar seperti Daud meminta supaya Tuhan menjadi penjaga pintu bibir mulut kita. Tuhan menjaga hati kita dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, tingkah laku kita selalu mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Hal yang berikutnya adalah kita diingatkan untuk selalu tetap terus membalas segala kasih setia Tuhan lewat kehadiran kita terhadap sesama kita, bahkan orang-orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan.
Itulah yang menjadi pesan sebagaimana Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan sekalipun dia musuh kita, jangan kita membalas dengan kejahatan. Kita doakan dan bahkan kita berikan berkat. Nah, hal yang berikutnya, kita belajar dari Daud untuk tetap terus hanya selalu mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu tantangan iman bagi kita. Di tengah dunia yang saat ini memberikan tawaran-tawaran yang lebih memberikan satu kepastian. Kita merasa bahwa kita dapat melihat, dapat diyakinkan dengan kemampuan ataupun kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, yang bagi kita pada akhirnya seringkali membuat kita lupa bahwa masih ada Tuhan di atas segala kehebatan manusia. Maka marilah tetap terus kita belajar, meminta, berseru sebagaimana Raja Daud lakukan. Kehebatannya, kedudukannya sebagai seorang raja, kekuasaannya, kewenangannya tidak pernah membuat dia lupa bahwa di atas segala kekuasaan yang ia miliki ada Tuhan yang lebih berkuasa. Maka biarlah kiranya dalam kehadiran kita, kita membawa kegembiraan, kita membawa kebenaran, kita membawa kehidupan, sekalipun mungkin keadaannya tidak mudah bagi kita. Mari, pergumulan berat apapun yang kita alami, hadapilah segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam kekuatan Tuhan. Dan apapun yang kita butuhkan setiap saat, setiap hari, pasti Tuhan juga mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Biarlah kita tetap terus mengucap syukur dalam segala hal, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Maka mari bersama-sama kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu dalam kehadiran di tengah kehidupan dengan sesama. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana pujian yang kami angkat kepadamu, bahwa ketika kami berpegang kepada firman-Mu, berpegang kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pertolongan kami, maka kami
akan diberikan satu kelegaan, akan diberikan satu sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sehingga kami dapat menanggung berbagai pergumulan, bahkan berbagai kesusahan, tetapi hanya karena kasih setia Tuhanlah, hanya karena kekuatan Tuhanlah kami boleh tetap berdiri tegak, karena segala hal yang Tuhan berikan bagi kami itulah yang terbaik untuk kami jalani. Tuhan, kami mohon kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tetap memampukan kami melakukan setiap firman yang telah kami dengar, membentuk kami lebih baik lagi, merubah hidup kami untuk dipenuhi dengan kasih. Kami tidak dikendalikan oleh keinginan kami sendiri atau bahkan perasaan kami sendiri, emosi kami, tetapi kami akan dikendalikan oleh kasih Kristus. Yesus Kristus akan menjadi penjaga dalam setiap keberadaan hidup kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami. Biarlah tubuh kami dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dalam perkataan kami akan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan berkat dan kasih serta damai sejahtera. Tuhan, malam hari ini kami mohon berkatilah kiranya kami sebagai keluarga Allah, kami sebagai pribadi, sebagai umat-Mu. Biarlah Engkau berkati, Engkau lawat kami, keluarga lepas keluarga, GPB Jemaat Cipecang Jonggol. Dalam setiap hal yang kami lalui, dalam kehidupan rumah tangga ada suka dan duka yang kami lalui, dalam setiap pergumulan permasalahan, namun juga dalam setiap kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kami tetap percaya bahwa satu-satunya tempat kami berseru hanyalah kepada Tuhan yang sungguh memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Apa yang ditawarkan dunia tidak memberikan jaminan kebahagiaan dan sukacita, tetapi hanya di dalam Tuhanlah kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Berkati atas setiap persekutuan yang Tuhan percayakan GPB Jemaat Cipecang Jonggol. Berkati setiap warga jemaat, setiap pelayan Tuhan, bahkan dalam tantangan pergumulan hari lepas hari, kami yakini bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berdampingan dengan sesama kami, dalam berbagai perbedaan, namun kami disatukan di dalam kasih dan kebaikan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau akan tetap menyatakan kuasa dan waktu Tuhan. Harapan dan seruan kami saat ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 segera berakhir. Kalaupun kami harus menjalani proses tatanan kehidupan yang baru, biarlah kiranya kami pun dapat melaksanakan tatanan yang baru ini dalam kedisiplinan, dalam tanggung jawab, dengan arahan-arahan, dengan peraturan dan ketetapan yang dikeluarkan lewat pemerintah demi keselamatan bersama. Kiranya Tuhan juga berkati GPB Jemaat Cipecang Jonggol yang akan mempersiapkan diri juga memasuki peribadahan dalam tatanan yang baru, di mana kami akan berencana untuk melaksanakan ibadah di gedung gereja pada tanggal 5 Juli. Dan setiap persiapan-persiapan yang kami harus adakan di dalam peribadahan kiranya juga dapat dicukupi dan bahkan terlaksana dengan baik. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Ketika kami membawa hati kami, bahkan hati yang penuh dengan beban berat, hati dan jiwa yang hancur, itulah menjadi satu persembahan. Kiranya berkenan di hadirat Tuhan, untuk Tuhan akan membentuk dan Tuhan akan menyempurnakan itu menjadi satu hati yang dirubahkan dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan jemaat-Mu hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat GPP Jemaat Cipecang Jonggol, kami mohon perhatiannya menyangkut beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam warta jemaat pada malam hari ini.
yaitu yang pertama adalah untuk kegiatan aksi peduli kasih, bahwa kita masih tetap mengumpulkan barang-barang atau kebutuhan atau bahan pokok untuk aksi peduli kasih, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat digital, khususnya di halaman yang ketiga, bahwa kita pun dalam rangka program aksi kepedulian bukan hanya di dalam lingkup warga jemaat, namun kita pun akan menyampaikan pelayanan dan kesaksian kita lewat pemberian atau aksi peduli kasih untuk masyarakat di sekitar gedung gereja. Maka dengan demikian kami mohon partisipasi dari seluruh warga jemaat untuk menyatakan pelayanan dan kesaksian kita lewat apa yang bisa kita beri. Dan hal yang kedua adalah kami kembali mensosialisasikan tentang kegiatan peribadahan yang akan kita laksanakan pada bulan Juli. Kami mohon perhatian bagi seluruh warga jemaat untuk dapat juga membaca dan melihatnya dalam warta jemaat digital pada halamannya yang kedua, yaitu bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 2020 pukul 9 pagi akan ada ibadah peneguhan CD, dan yang akan hadir dalam ibadah itu adalah bagi calon CD dan keluarga serta para presbiter yang bertugas. Hal yang berikutnya, peribadahan tanggal 12 Juli tahun 2020 jam 9 pagi juga masih dilaksanakan oleh warga jemaat di rumah masing-masing, dengan tetap majelis jemaat mengadakan ibadah secara live streaming. Pada tanggal 12 Juli 2020 adalah ibadah hari Minggu dan sekaligus ibadah pelayanan perjamuan kudus. Dan untuk teknis atau pelaksanaannya bagi warga jemaat di rumah-rumah akan menyediakan roti maupun anggur. Dalam hal ini roti bisa diganti dengan panganan ringan atau panganan kecil atau biskuit sesuai dengan apa yang ada di rumah masing-masing. Kemudian untuk anggur bisa diganti dengan air putih, teh, sirup, ataupun air untuk diminum sebagai simbol menggantikan anggur. Hal yang berikutnya, jemaat akan mengikuti ibadah perjamuan lewat live streaming dan tata ibadah yang juga akan dikirimkan lewat media sosial yang ada di tengah jemaat. Berikutnya juga adalah tanggal 19 Juli tahun 2020 kita akan memulai ibadah hari Minggu di gedung gereja GPB Jemaat Cipecang, dan dengan 2 kali jam ibadah seperti yang biasa kita laksanakan, yaitu jam 6 pagi dan jam 9. Namun perlu menjadi perhatian bagi kita, kehadiran jumlah jemaat akan diatur karena gedung gereja tidak bisa menampung jumlah jemaat sebagaimana kita melaksanakan ibadah sebelum pandemi. Dalam masa tatanan baru ini, sesuai dengan protokol atau peraturan dari pemerintah, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa untuk tanggal 19 Juli 2020 jam ibadah pukul 6 pagi itu akan dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3 yang juga disebut dalam warta jemaat kelompok A. Untuk ibadah jam 9 tanggal 19 Juli 2020 untuk kelompok B yang terdiri dari warga jemaat sektor pelayanan 4, sektor pelayanan 5, dan sektor pelayanan 6. Jadi kami mohon sekali lagi diperhatikan untuk jadwal ini, dan kemudian minggu selanjutnya nanti jam ini akan tetap jam 6, jam 9, tetapi kelompok-kelompok tersebut akan bergantian jamnya. Kalau tanggal 19 Juli 2020 kelompok A yaitu sektor 1, 2, dan 3 pukul 6 pagi,
Maka minggu selanjutnya tanggal 26 Juli 2020 kelompok A beribadah di jam 9 pagi. Demikian juga sebaliknya untuk kelompok B. Tanggal 19 Juli sektor 4, 5 dan 6, maka tanggal 26 Juli akan beribadah di pukul 6 pagi. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan ini pun akan tetap diingatkan oleh para majelis jemaat yang ada di masing-masing sektor. Kemudian untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, IHMPA dan IHMPT untuk saat ini belum dapat dilaksanakan. Untuk ibadah hari Minggu tetap dilaksanakan juga ibadah live streaming bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Kemudian catatannya adalah agar seluruh warga jemaat ketika mengikuti ibadah di gedung gereja, setelah selesai ibadah segera meninggalkan lokasi gedung gereja. Hal selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah bagi warga jemaat lanjut usia, anak-anak, atau warga jemaat dalam kondisi yang tidak sehat atau memiliki penyakit bawaan dan rentan tertular COVID-19, ibu hamil dan menyusui dan sebagainya, dimohon untuk tidak beribadah di gedung gereja, tetapi mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Warga jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker pribadi, kemudian mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan di gedung gereja, dan akan diukur suhu tubuhnya oleh satgas yang telah dibentuk. Kemudian warga jemaat duduk di tempat yang sesuai dengan yang sudah ditandai di bangku yang tersedia di gedung gereja. Kemudian warga jemaat dimohon untuk datang ke gedung gereja lebih awal 30 menit sebelum ibadah dimulai, karena akan melalui proses pemeriksaan protokol kesehatan oleh petugas yang ada dan menghindari penumpukan jumlah orang di bagian depan. Untuk ibadah rumah tangga masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing seperti yang sudah berjalan. Ibadah pekat ditiadakan sementara sampai keadaan kondusif. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani dalam ibadah pengucapan syukur atau ibadah lainnya, kami memohon supaya diperhatikan protokol kesehatan yang tertera di halaman 2 dalam Warta Jemaat Digital, khususnya pada poin yang ke-9. Untuk ibadah peneguhan sidi, kami memohon agar keluarga calon sidi baru dapat mengerti dan memaklumi keadaan yang ada, sehingga kami tidak dapat menampung semua kaum keluarga untuk bisa hadir. Jadi kami hanya dapat meminta yang hadir adalah orang tua atau wali, di mana maksimal adalah 3 orang. Dan berikutnya hal-hal yang perlu Bapak Ibu jemaat sekalian ketahui tentang tata cara untuk ibadah hari Minggu dalam tatanan yang baru pada bulan Juli, untuk kiranya dapat bertanya kepada anggota majelis jemaat di sektor masing-masing apabila ada hal-hal yang belum dapat dimengerti. Terima kasih, itulah yang ingin kami sampaikan dalam warta jemaat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram,
Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya.